Menjadi pemimpin adalah sesuatu yang berat ya, karena banyak tugas yang harus kita kerjakan. Kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang bagus dan siap dikritik ya. Karena bagaimanapun pemimpin tidak ada yang sempurna, maka itu kritik adalah salah satu bentuk cara membangun karakter pemimpin kita ya guys ya. Kalau pemimpin masih calon, belum jadi, udah baperan saat dikritik ya, di roasting tanda kutip, gimana kalau dia sudah jadi pemimpin? Apa nggak bahaya tuh kita kalau ada yang nggak suka sama kebijakannya? Waduh, gue itu ngomongin ada calon presiden negeri Butan ya, Butan Tengah atau mana gitu, Zimbabwe atau mana gitu ya guys ya, bukan yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mah kayaknya semua capresnya mah pada slow-slow aja, kalem, gak ada yang baperan saat di roasting ya teman-teman ya. Makanya kita langsung lihat kelakuan para capres-capres ya. Satu capres sih spesial ada. Kita lihat bareng deh. Sebelumnya jangan lupa dulu di subscribe channel ini Steven Yang. Jangan lupa di follow semua akun sosmed gue. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Ganjar tanggapi Kiki Saputri soal dugaan minta roasting di cut. Hai, baru aja ngomongin ya, ini salah satu contoh ya. Enggak, tapi sebenarnya enggak gini cuy, enggak gini. Ini mungkin Ganjar di universe lain. Ganjar yang saya kenal orangnya mah ya tuanku rakyat jabatan hanya mandat, alias khas Jawa Tengah, halus-halus gitu, Jawa halus ya guys ya. Enggak mungkin kayak gini. Ini mah di universe lain ini. Kalian aja roastingnya kurang keras kok. Gitu. Apa katatanya? Wong kemarin aja roastingnya kurang keras kok. Oke, wong kemarin acara roastingnya kurang keras kok. Kurang keras aja minta dihapus. Gitu. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo tanggapi komika Kiki Saputri. Waduh. Ini nih guys, kata Kiki kan kemarin dia nge-tweet cuy. Jadi yang belum tahu deh, yang baru masuk ke video gue nggak tahu konteksnya apa nih bang ini. Jadi di acara Lapor Pak, bintang tamunya waktu itu Ganjar. Kiki kan ya kalian tahu lah ya, dia suka merosting bintang tamu. Dia ngerosting Pak Ganjar. Nah tapi ternyata saat tayang banyak yang di-cut alias request dari Pak Ganjar, kata Kiki. Ini tweet dia. Dari tim diinfokan yang tidak boleh dibahas Wadas, U20 dan keluarga, maka saya tidak bahas. Oke. Ada requestan ternyata cuy. Ya normal ya. Seni merosting itu memang kadang kita tanya dulu ke korbannya ya, apa aja nggak boleh dibahas gitu ya. Ada Wadas, U20 dan keluarga, oke. Nyenggol-nyenggol pihak lain tidak boleh. Covid soal Mas Gibran nyebrang malah ditayangkan, sementara roastingan terhadap beliau malah di-cut. Aneh tapi nyatalah kalian yang sotoy ini. Waduh, kenapa yang ditayangkan kok requestan? Jadi kesannya bukan roasting, malah kayak dia ingin membranding dirinya gitu dan menjatuhkan pihak lain, yaitu Bang Gibran jadinya ya cuy ya. Sudah kuduga, maafkan saya teman-teman, nextnya gak usah lagi deh. Justru kurang keras kok di-cut gitu loh ya. Mengatakan roastingnya di cut mas di Trans 7, itu ada tanggapan nggak? Jangan di-cut dong. Wong kemarin aja roastingnya kurang keras kok. Gitu. Kiki itu teman saya, makanya saya sudah memerankan diri sebagai orang yang melanggar aturan katanya gitu kan. Ternyata di fitnahnya begitu, tapi fitnah aja. Kita sudah ekspresi sedih gitu kan, ekspresi sebagai orang yang ya diperiksa oleh polisi gitu kan, jadi marahi sama Kiki gitu. Roastingannya nggak keras kok, dipotong. Keras lagi dong. Oh berarti tweetnya bilang katanya dipotong atas permintaan bapak gitu, berarti enggak ya? Enggak, saya nggak pernah minta. Roasting stand up komedian itu kan memang roastingnya pasti ya juga dalam konteks lucu kan. Masa gitu aja baper. Jadi gue gak tahu ya, yang bener kira-kira siapa. Kita juga gak bisa terlalu menyerang Pak Ganjar cuy. Bisa aja emang bener yang dibilang Pak Ganjar, tapi yang request bukan Pak Ganjarnya, tapi tim bantengnya ya. Yang Anda tahu kan, tim yang itu, yang banteng dan merah-merah, yang logo kerating deng ya, itu kan agak gak enak ngomong saya. Lanjut deh. Yang lain aja kita nggak baper kok. Mas satu lagi mas, Oke. kan Mbak Yeni
Gimana guys menurut kalian guys? Wah, kita lihat video-video lain sebagai pembanding ya. Ya begitulah cuy. Gue curiga kalau memang bukan Ganjar yang minta dipotong, yaitu tim di belakangnya yang minta. Pranowo dinilai baperan gara-gara di roasting Kiki Saputri. Jadi gini, komika Kiki Saputri kecewa nih gara-gara video dirinya ngerosting Ganjar Pranowo di acara Lapor Pa gak ditayangin secara utuh alias di-cut. Ya meski lewat Twitternya Kiki gak gamblang bilang kalau itu Ganjar, tapi netizen langsung connect kalau yang dimaksud itu adalah Ganjar Pranowo. Nah dari video yang beredar sih, pas Kiki lagi ngerosting Pak Ganjar, terlihat ekspresi Pak Ganjar yang datar meski penonton pada ketawa. Ya Kiki sih udah ngeduga kalau video roastingnya bakal di-cut. Bahkan gara-gara itu Kiki sampai males ngerosting lagi. Buat apa? Buat apa kita capek-capek ngumpulin materi, kita searching tentang orangnya, kita capek-capek ngerosting, kalau di-cut buat apa? Bener Kiki, kalau memang di-cut ya nggak usah roasting lagi dong. Gak usah nyuruh roasting dari awal dan gak usah diiyain. Padahal dulu pas di Mata Najwa Pak Ganjar bilang semua bebas berpendapat. Tapi kok roastingannya ada yang di-cut ya Pak? Nah gara-gara cuitan Kiki banyak netizen yang nilai kalau Ganjar baperan nih. Bahkan gak sedikit netizen yang malah bandingin Ganjar sama Anies yang juga pernah di roasting di Lapor Pa loh. Kiki sih muji Anies yang minta hasil video roastingannya gak dipotong pas tampil di Lapor Pa karena Anies bilang ini salah satu bentuk kebebasan berbicara. Waduh. Nah pujian buat Anies inilah yang bikin netizen nuding Kiki tuh buzzernya Anies. Cuman Kiki sih tetap santai nanggepin. Bukan buzzer cuy, gini ya teman-teman ya. Boleh, misal gue suka sama Pak Ganjar dan sebagainya, boleh kita menyukai capres. Tapi kalau ada orang lain mengkritik capres yang kita sukai, ya bukan buzzer dari saingan capres kita. Gitu teman-teman. Dan bilang kalau udah biasa dianggap buzzer. Pantesan pas era Mincek sendiri tuh video roastingnya bentar banget, cuma 3 menitan. Ternyata di-cut ya. Jadi penasaran versi uncut-nya? Menurut Wah harus ditayangin nih. Jangan-jangan plot twist-nya versi uncut-nya berbayar. Wah kayak Netflix gitu, ditayanginnya di Netflix ya. Next lain kali nggak usah. Lo. Ini guys, ini tapi tayangan yang ini yang sudah di-cut. Eta, Bahaya. kok mana berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Ya ojol. Ojol. Pak Ganjar jadi ojol ceritanya. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Oke. Ini kan baunya mau nyari suara. Bau-baunya nyari suara, tapi ternyata malah blunder, malah banyak yang kecewa. Muat, gua udah muat. Mana ya? Ini saya kenal baik, Pak. Lu kenal? Kenal. Pak Ganjar Pranowo. Tepuk tangan dong buat beliau. Ini kalau baik-baik ini biasanya ada buntutnya ya. Sebentar, saya cek Pak. Iya. Bukan buntut di situ, bukan buntut di situ. Ya kalau misalnya beliau jadi ojol kan bukan jadi ojek online. Apa tuh? Ojolnya, ojol Lalio, pilih aku. Ini versi yang tidak dipotongnya cuy, versi yang amannya ya. Nah ini cuy, beda ekspresi Pak Ganjar dan Pak Anies saat di roasting ya. Anjing jangan bilang gue buzzer Anies cok. Jangan bilang gara-gara gue yang bandingin nanti fansnya Ganjar nggak terima. Iya Pak. Lo. Gak bahaya tah? Kenapa? Kok mana berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Ya ojol. Kayak sedih-sedih gitu Kalau cuy. ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau nyari suara. Tadi agak kecut gitu ya. Tapi mungkin itu memang yang diperankan cuy. Mungkin memang itu persona yang lagi dia perankan. Kan tadi dia ngomong di yang klarifikasi yang waktu itu diwawancara, memang dia kayak ekspresinya tuh disuruh sedih. Mungkin bisa aja memang aktingnya kayak gitu ya. Itu nggak tahu sih, memang hati jujurnya seperti itu ya. Sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Wow. Saingannya. Tapi Pak Anies masih legowo ya, ketawa ya. Tapi pulang-pulang Kiki digerebek ormas putih-putih ya. Enggak ya. Enggak sampai segitunya cuy. Tapi duduk. Masa pada keluar. Duduk. Pada keluar.
Enggak. Tapi bagus loh. Actingnya bagus loh. Betul. Actingnya Karena bagus. pasti Bapak tahu ini cuma komedi. Iya. Cuma buat nyenengin musuh-musuh Bapak. Gak mungkin dong saya nggak tahu DKI 1. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PHD. Betul kan? Mohon maaf Pak, Siap. PHD-nya lagi promo apa enggak Pak? PHD Pizza Delivery. Jir. Ya. Iya Pak. Aduh. Tapi jujur ya, saya seneng banget ketemu sama Pak Anies hari ini. Jangan lu seneng, gue deg-degan. Sebenarnya gue juga deg-degan. Tapi ancaman kontrak diputus. Tapi kelihatan kok lu deg-degan. Ya. Dia menciut. Ciut emang Kiki segitu, bukan menciut anjir. Pak, tapi kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Kalau kita ketemu Pak Andika kan, Pak Andika, Ya. keluarga apa kabar? Biasa. Pak Wendy, Iya. anak-anak apa kabar? Terancam. Hai, alhamdulillah. Baik. Biasa. Oke. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Gimana tuh? Pak Anies, Formula E apa kabar? Lah, Nanti kalau Formula E datang, nonton nggak? Dapat enggak? Iya. Tapi Anies bisa apa ya, mengembalikan jokesnya ya teman-teman ya. Nggak, kalau gue curiga ya ini sok tahu gue sih. Sebenarnya yang baper tuh kayak bukan Pak Ganjarnya ya yang minta di-cut ya. Kayaknya sih backingannya belakangnya ya lah. Siapa yang menguasai hampir seluruh kursi di DPR dengan partai dengan jumlah kursi terbanyak legislatif ya teman-teman. Kak Ganjar remehkan profesi Najwa Shihab. Oke. Ya 10 terbesar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Oh ya, ini Pak Ganjar agak salah juga sih. Maksudnya kesalahan dia ini baru start awal ya, baru awal-awal kita bertarung. Kenapa dia banyak blundernya cuy gitu loh. Makanya mengurangi suara dia cuy. Ya syarat nomor 1 untuk menjadi pemimpin ya teman-teman ya. Gak usah mikirin program yang aneh-aneh dulu deh. Gak usah mikirin memajukan masyarakat, mengentaskan kemiskinan gitu. Pertama jangan baper dulu deh menurut gue ya. Karena ya kita jadi pemimpin tuh mau gak mau harus siap dikritik sama yang di bawah kita gitu loh. Gak akan bisa lah kita nyenengin semua orang gitu loh cuy. Pasti ada yang gak seneng sama kita dan lu harus siap gitu loh. Itu sih syarat pertama menjadi pemimpin. Dan kalau sudah di awal-awal agak menunjukkan bahwa dia orangnya yang tidak bisa dikritik, nanti kita kembali ke orde baru dong. Bahaya dong. Bisa-bisa Kiki ngerosting besok tiba-tiba sudah ada di sungai. Dilapor Pak, nanti bisa-bisa ada bakso cuy. Syuting sambil diawasi tukang bakso jualan ya. Bahaya dong. Dari tim diinfokan, ini yang tadi cuy. Mbak Kiki apa nggak di brief dulu sama tim produksinya kalau Mas Ganjar itu keberatan kalau Mbak Kiki nyenggol-nyenggol pihak lainnya. Jadi capres kan Mas Ganjar, roasting aja Mas Ganjar sepuasnya. Jujur ya saya tuh males banget sebenarnya yang nanggepin kalian sotoy-sotoy ini. Tapi makin lama makin ngeselin, bilang saya kubu inilah, disuruh sama bos inilah. Yang penting bayarannya full lah, berak sekebon. Ini kalau nggak siap di roasting jangan minta, jangan bersedia. Sotoy bahasa lu kasar juga ya. Ini juga orang-orang apa ya, kalau muda musim politik gini banyak yang agak mampet gitu loh. Masa Kiki bilang sotoy aja udah marah-marah. Ini pasti pendukung tim merah nih. Observasinya setengah mati, begadangnya 2 hari. Iya, bikin matahari roasting itu lama cuy. Ini si Fix emang banyak diikat, masa cuma 2 punchline doang. Total durasi cuma 2 menit. Roasting apa perkenalan MC ya. Suara kodok pun adalah seni. Jangan sok jadi seniman yang tidak punya prinsip dan etika kalau masih terbungkus dari kelompok perusak tatanan berbangsa. Kita sudah tahu Ki. Duh, orang-orangnya kenapa banyak ngira Kiki Basra Anies coba ya. Gak semua orang itu harus setuju dengan capres pilihan lu. Kalau orang itu gak setuju bukan berarti dia Basra saingan capres lu dong. Untung saya datang pakai baju pemadam jadi tahan panas. Ya ini
Ini Pak Anies malah komen dia cuy. Dia malah ngikutin jokesnya. Itu salah satu strategi yang pinter. Dengan kita mengikuti alur jokesnya, dengan kita tidak baper, itu menunjukkan bahwa kita pemimpin yang punya kesiapan untuk dikritik gitu loh. Dan bisa masuk ke anak muda gitu loh cuy. Ini baru capres di roasting, gak ada yang di-cut. Oke. Satu hal yang membuat tayangan roasting ini makin spesial terutama setelah fakta yang dibuka oleh Kiki hari ini. Pak Anies melarang semua sensor Kiki ke beliau dan minta ditayangkan keseluruhan. Menurut kalian gimana guys? Soalnya ya, untuk pemilu tahun ini agak spesial. Untuk pemilu tahun ini, tahun depan dari 24 agak spesial. Karena apa? Karena selain kita nyoblos 3 orang untuk menjadi presiden, kita juga memilih orang-orang mastermind di belakangnya. Kita memilih Anies Baswedan, berarti kita memilih seorang mastermindnya Surya Paloh. Kita memilih Pak Ganjar, berarti kita memilih orang di belakangnya Bu Mega dan PDIP-nya. Kalau kita memilih Pak Prabowo, kita juga memilih Pak Jokowi sebagai orang yang ada di belakangnya. Semua capres di 2024 punya masternya masing-masing. Jadi tergantung kalian mau presiden dan masternya yang mana. Oke? Satu kata dari gue sebelum gue tutup ya. Apapun pilihan kalian, jangan jadikan ini buat bertengkar cuy ya. Gak ada capres yang sempurna ya. Kalau satunya baperan, satunya suka bawa-bawa agama, satunya bawa-bawa satunya apa yang gak enak lah mau gue mau ngomong ya, gue agak takut ya sekarang cuy. Intinya ya gak ada yang sempurna cuy ya. Dan selalu rahasiakan apa pilihan kalian. Ingat, suara kalian itu dirahasiakan ya. Lu berjurdil ya, jujur, adil ya, semuanya harus dipakai ya prinsip itu ya teman-teman ya. Jangan bertengkar hanya gara-gara beda pilihan capres. Gue sayang sama kalian menuju pemilu yang sehat. Amin.